Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sedikit tentang sejarah intelektual Abu Hanifah dan metodenya dalam menyelesaikan hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasna Fauzia Abidah sebagai moderator bersama teman-teman saya. Saya Muhammad Akbar Rizky Pratama. Saya Dewi Finas Alia Azhari. Saya Muhammad Tagil Gifari. Langsung saja materi yang pertama ada pendahuluan yang akan dibawakan oleh teman saya Akbar. Pendahuluan. Abu Hanifah adalah tokoh sentral dalam perkembangan hukum Islam yang dikenal karena pendekatan rasional dan inovatif dalam ijtihad. Sebagai pendiri mazhab Hanafi, dia memiliki pengaruh besar dalam fikih Islam yang terus berlanjut hingga saat ini. Dilahirkan di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, di bawah kekhalifahan Bani Umayyah, Abu Hanifah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam lingkungan intelektual yang kaya, berinteraksi dengan banyak ulama terkemuka. Selanjutnya, secara intelektual. Abu Hanifah belajar di bawah bimbingan Hamad bin Abu Sulaiman serta ulama lainnya seperti Atta bin Abi Robbah dan Nafi Maula Ibnu Amar yang membentuk dasar pemikirannya. Dia dikenal sebagai seorang mujtahid besar dan mengembangkan pemikiran hukum yang khas, menggabungkan tradisi dengan pendekatan rasional. Abu Hanifah menyusun kitab fikih berdasarkan bab-bab tertentu, menciptakan sistematika yang jelas dan mudah dipahami. Metode ini menjadi rujukan bagi generasi ulama berikutnya. Selanjutnya, metode Abu Hanifah yang akan dibacakan oleh teman saya. Metode Abu Hanifah yang pertama terdapat Al-Quran atau Kitab Allah, merupakan sumber utama dan paling otoritatif dalam menetapkan hukum. Semua keputusan fikih harus merujuk pada Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Abu Hanifah memahami bahwa tidak semua pesan dalam Al-Quran bersifat jelas, sehingga memerlukan interpretasi yang hati-hati. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah mengutamakan hadis-hadis yang masyhur dan memiliki jalur periwayatan yang kuat. Dia menolak hadis lemah dan mengutamakan yang memiliki dukungan kuat dari komunitas muslim. Abu Hanifah berpendapat bahwa sunnah harus harmonis dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, fatwa sahabat. Fatwa sahabat merujuk pada pendapat sahabat Nabi sebagai sumber hukum yang valid. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara sahabat, Abu Hanifah akan memilih pendapat yang paling kuat dan sesuai dengan konteks. Metode selanjutnya atau yang keempat akan disampaikan oleh teman saya Vines. Baik, selanjutnya ada kias atau analogi. Metode untuk menetapkan hukum bagi kasus baru dengan membandingkan dengan kasus yang telah ada. Kias proses kias terdiri dari 4 elemen. Yang pertama ada as, pokok hukum, far, kasus baru, ilah, sebab hukum, dan huk atau keputusan hukum. Yang keempat ada istihsan. Istihsan memilih keputusan yang lebih sesuai dengan keadilan ketika kias menghasilkan kesimpulan yang kurang memuaskan. Istihsan memberikan fleksibilitas dalam hukum untuk menjaga kemaslahatan umat. Menurut Abu Hanifah, preferensi hukum lebih bermanfaat. Yang kelima ada al-urf, menganggap tradisi masyarakat sebagai sumber hukum penting selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tradisi membantu menjaga relevansi hukum dalam konteks sosial yang dinamis. Abu Hanifah menekankan pentingnya memahami adat dan praktik masyarakat dalam penetapan hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zaki. Pengaruh dan kontribusi. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih terbesar dengan pengikut yang luas di seluruh dunia Islam. Terutama di Asia Tengah, Turki, dan anak benua India, mazhab Hanafi mendirikan halaqah di Kifah dan menjadi pusat pembelajaran fikih yang menghasilkan banyak murid menjadi ulama terkemuka seperti Abu Yusuf. Mazhab Hanafi mengutamakan pendekatan yang fleksibel yang membuat kaum Islam dapat diterapkan
dalam berbagai konteks sosial dan budaya dan termasuk mazhab paling banyak diikuti. Kesimpulannya, Abu Hanifah berperan penting sebagai pionir hukum Islam, mendirikan mazhab Hanafi dengan pendekatan inovatif dan fleksibel. Ia mengembangkan metode ijtihad seperti qiyas, ihtisan, dan a'ruf yang membuat hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Warisan intelektualnya terus berpengaruh hingga kini menjadi acuan bagi ulama dan lembaga keuangan Islam dalam menghadapi isu-isu modern serta menegakkan keadilan. Sekian pemaparan sedikit materi di kelompok. Apabila terdapat kebingungan atau teman-teman ingin bertanya, dapat ditanyakan pada kesempatan berikutnya apabila kita bertemu. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan. Saya dan teman-teman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.